bukan sekedar launching buku, tapi juga meluncing harapan baru gitu. Mengapa dia menjadi harapan? Karena kalau kita bicara sejarah, sebenarnya bukan bicara tentang masa lalu. Sejarah itu adalah tonggak peradaban. Sejarah itu menentukan bagaimana kita ke depan gitu. Nah, artinya apa? Artinya apa-apa yang pernah dilakukan pada masa lalu itu sejatinya apa yang kita nikmati pada hari ini. Apa yang kita lakukan pada hari ini, dia akan menjadi bagian dari apa yang akan kita nikmati pada masa yang akan datang. Launching buku ini sekaligus sebagai tonggak peradaban, sekaligus sebagai launching harapan kita pada tahun-tahun yang akan datang. Ada beberapa bagian sebenarnya kalau kita bicara tentang buku yang akan kita bicarakan pada siang hari ini. Kita akan memulai dari yang pertama, satu kisah di awal reformasi, kemudian menggugat kesepakatan bersama ketika izin PHK dilanjutkan, bergabung dengan SPMI, Depnaker mengajukan PHK, menang di P4P dan PT TUN, bisa bekerja kembali, dipercaya untuk berunding PKB dan lepas dari ikatan hukum, dan yang terakhir adalah membangun SPMI. Kalau kita bicara tentang isi buku sebenarnya adalah bicara tentang itu. Jadi bicara tentang masa di mana reformasi terjadi dan gejolak mengemuka pada saat itu, resesi terjadi, PHK besar-besaran di mana-mana, dan kita tumbuh bersama dengan sebuah permasalahan itu. Tapi sebelum kita masuk ke sana, akan sangat penting kalau misalnya kalimat ini menjadi satu renungan kita. Jika kau tak memahami sejarah, maka kau tak akan memahami apapun. Sejarah ini mengingatkan kita tentang masa-masa sulit itu. Sejarah ini mengingatkan kita tentang satu masa di tahun 1999, tentang bagaimana kita tumbuh dan berkembang, tentang bagaimana kita bertahan dan bagaimana kita melawan. Kawan-kawan, bicara tentang sejarah akan sangat penting kalau kita memulai dari apa yang terjadi pada tahun 1973. Kenapa kita memulai dari itu? Karena 1973 sejatinya sudah ada serikat pekerja di PT YIP, di PT Yamaha. Pada saat itu Indonesia juga sedang menyatukan diri, gerakan buruhnya. Terbentuklah apa yang disebut sebagai Deklarasi Persatuan Buruh Indonesia. Itulah cikal bakal menyatunya serikat buruh dalam wadah tunggal yang bernama SPSI pada saat itu. Tetapi yang menarik, dalam tubuh FBSI pada saat itu, Federasi Serikat Buruh Indonesia, itu terdapat beberapa serikat pekerja anggota, yaitu Serikat Pekerja Buruh Logam dan Keramik atau SBLK, Serikat Buruh Assembly Motor dan Perbengkelan atau SBIMP, dan Serikat Buruh Elektronik atau SBI. Di tahun-tahun itu, Yamaha sudah ada serikat pekerja, yaitu tergabung di dalam Serikat Buruh Assembly Motor dan Perbengkelan. Dan kalau kita ingat pada era itu, Serikat Buruh Assembly Motor dan Perbengkelan salah satu serikat buruh yang sangat kuat pada saat itu. Buktinya apa? Buktinya di zaman itu POK sudah bisa membeli inventaris dalam bentuk motor. Ada 3 motor sebenarnya yang pada saat itu dibeli, dan ada beberapa peralatan yang lain untuk kelengkapan tas rakyat. Mengapa ini penting disinggung? Karena ini sebenarnya nanti akan ke bawah sampai dengan ketika dia berubah menjadi SPMI. Dan tahun 1985 yang tadinya FBSI berbentuk federasi kemudian berubah menjadi SPSI, bersifat unitaris, tidak lagi federatif. Tahun itu juga 1985 yang tadinya Serikat Pekerja Elektronik, Serikat Pekerja Logam, kemudian Serikat Pekerja Assembly Motor dan Perbengkelan itu melakukan fungsi penggabungan serikat pekerja. Sejak itulah lahir yang namanya SPLM SPSI. Jadi kawan-kawan Yamaha yang tadinya tergabung dalam Serikat Pekerja Assembly Motor dan Perbengkelan, otomatis kemudian dia bergabung menjadi Serikat Pekerja LEM pada saat itu. SPSI pada tahun 95 mengadakan kongres, dan kemudian muncullah deklarasi pembentukan Presidium Reformasi SPSI pada Agustus 98. Presidium inilah yang kemudian menginisiasi banyak serikat pekerja. Salah satunya melahirkan yang namanya KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Tapi ada satu catatan yang menarik teman-teman, karena pada era itu di tahun 99 lahir yang namanya
FSPMI. Pada saat itu masih bernama SPSI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Serikat Pekerja Metal Indonesia. Penggagasnya ada Tamrin Mosi, dia adalah bendahara umum di PPSPL pada saat itu, dan juga ada Endang Tamrin sebagai sekjen PPL pada saat itu, yang kemudian mengadakan munaslup dari SPLM yang berubah menjadi SPLM. Era itu adalah era Orde Baru. Era itu adalah era di mana kekuasaan begitu kuat mencengkram serikat pekerja. Era itu adalah era di mana banyak kalangan menganggap sebagai era kegelapan pada era Orde Baru itu. Karena semua suara kritis dibungkam, semua gerakan dimatikan. Apa yang terjadi dengan serikat pekerja? Saat itu serikat pekerja tidak demokratis. Karena kooptasi negara sangat kuat, tidak ada demokrasi dalam serikat pekerja. Semua kebijakan ditentukan oleh kekuasaan. Bahkan yang menjadi pengurus sekalipun ditentukan oleh kekuasaan. Serikat pekerja juga tidak bebas. Kalau kita berani teriak lantang, kalau kita mengkritisi kebijakan, kalau kita keluar dari apa yang dikehendaki oleh rezim, maka ancamannya penjara. Tidak ada kebebasan dan tidak representatif. Representasi itu kan keterwakilan. Serikat pekerja tidak mewakili pekerja. Kenapa? Karena semua pimpinan-pimpinan serikat pekerja pada saat itu banyak yang berasal dari partai politik. Banyak pimpinan-pimpinan serikat pekerja pada saat itu yang adalah dari kalangan angkatan bersenjata, ABRI, TNI atau Polri pada saat itu. Bahkan iurannya serikat pekerja bukan dibayarkan kepada kasnya pengurus serikat pekerja, tapi dibayarkan melalui Dinas Tenaga Kerja atau Demenaker. Era itu era tidak representatif. Pemimpin-pemimpin serikat buruh tidak ditentukan oleh anggotanya sendiri, tapi ditentukan oleh rezim. Era itu serikat pekerja tidak independen, dan pada era serikat itu serikat pekerja hanya ngurusi pabrik, berputar pada pabrik. Serikat pekerja yang hanya ngurusi PHK, serikat pekerja yang hanya ngurusi masalah internal di perusahaan, tidak ada solidaritas, tidak ada mengkritisi kebijakan publik, tidak dilibatkan dalam pembentukan undang-undang. Itu yang kemudian mendorong lahirnya sebuah organisasi baru yang bernama SPMI. Tapi sebelum kita masuk ke SPMI yang nanti ada kaitan atau benang merahnya dengan kelahiran DIM, saya kira penting kita untuk refresh kembali tentang apa yang pernah terjadi di yang pernah dilakukan oleh SPMI. Tahun itu adalah tahun 1999. Tanggal 6 Februari 1999 resmi SPMI hadir pada saat itu. Dan bersamaan dengan berdirinya SPMI saat itu terjadi gejolak berkaitan dengan krisis moneter di tahun 98. Diawali dari tahun di mana kemudian bisa review nggak, Bu? Diawali dengan sebuah kisah tentang bagaimana YIM, perusahaan Yamaha, kemudian menyikapi dari krisis ekonomi itu. Pertama memang tahun 98 itu ada perundingan upah, dan KKB YIM pada saat itu sudah menyepakati kenaikan upah berdasarkan IHK, indeks harga konsumen atau inflasi itu. 98 inflasi sangat tinggi pada saat itu. Kita tahu inflasinya mencapai 35% lebih, dan perusahaan mengatakan tidak sanggup. Serikat pekerja yang ada pada saat itu akhirnya menyepakati kenaikan upah hanya sebesar 5%. Sebuah kesepakatan yang tentu saja sangat mengecewakan. Sebuah kesepakatan yang tentu saja membuat buruh-buruh yang ada di Yamaha gusar. Kenapa? Karena kok bisa-bisanya serikat pekerja menyepakati sebuah kesepakatan yang berbeda dari apa yang diatur dalam PKB. Itulah permunculan permasalahan pertama yang benar-benar. Karena pada saat yang sama juga 1000-an lebih dari karyawan kontrak juga diputus kontraknya, tidak ada pajak. Dan tidak hanya itu, perumahan mulai terjadi. Orang-orang mulai dirumahkan, kekhawatiran di PHK muncul. Belum lagi soal tadi kenaikan upah yang tidak sesuai dengan KKP. Itulah irisan antara kelahiran dari SPMI dan permasalahan yang ada di Yamaha di lingkup perusahaan. Permasalahan itu kemudian memunculkan memuncak begitu, kemudian muncul sebuah gerakan besar pada saat itu, bahkan sampai ketika kekobokan, yaitu meminta agar kesepakatan yang terjadi
dengan kenaikan 5% itu diatur. Aksi ini tidak dipimpin oleh serikat pekerja pada saat itu, tapi ada anggota-anggota serikat pekerja, ada faksi-faksi tersendiri begitu, yang kemudian menginisiasi sebuah gerakan baru, sebuah gerakan perubahan tadi. Keterlibatan mereka dalam upaya untuk memastikan agar apa yang harusnya didapatkan tetap didapatkan. Aksi itu kemudian berhasil karena dia berlangsung bahkan sampai jam 2 dini hari begitu. Kemudian berhasil menyepakati yang intinya kenaikan tetap 5%, tapi kemudian juga ada kesepakatan bahwa perusahaan tidak akan melakukan PHK kepada buruhnya. Intinya itu. Tentu saja kesepakatan bahwa tidak akan ada PHK adalah sebuah kesepakatan yang sangat heroik, sebuah kesepakatan yang membuat buruh-buruh lega. Karena perumahan buruh-buruh yang dirumahkan masih terjadi dan berkali-kali masih terjadi. Tidak ada jaminan, tidak ada PHK. Itulah yang kemudian menjadi semacam garansi begitu bahwa berarti mereka akan aman bekerja di Yamaha sampai dengan masa pensiun tiba. Tapi yang terjadi sebaliknya. Yang terjadi adalah justru perusahaan melakukan PHK. Ada 900 orang lebih yang ter-PHK pada saat itu. 900 orang inilah yang kemudian memicu sebuah kemarahan baru begitu. Karena bagaimana mungkin apa yang sudah disepakati diingkari. Dan uniknya, tidak semua PHK itu diketahui langsung oleh karyawan. Bahkan surat PHK-nya pun diketahui secara tidak sengaja begitu. Bung Karno cerita ketika dia bermain ke Sekretariat Serikat, dia melihat surat gitu tentang izin PHK yang dilakukan perusahaan kepada Dipnaker pada saat itu, dan kemudian dia ambil surat itu untuk kemudian fotokopi. Barulah mereka menyadari satu hal, bahwa sesungguhnya posisi mereka sedang terancam. PHK sudah di depan mata, bukan lagi isu, tapi justru menjadi sebuah permasalahan yang harus dihadapi pada saat itu. Pada saat yang sama, ketika PHK itu terjadi, SPMI juga baru saja lahir. 6 Februari SPMI lahir, dan pada tahun-tahun itu juga di era-era awal 99 permasalahan Yamaha juga muncul. Jadi saya ingin mengatakan bahwa ada kaitan yang sangat erat antara tumbuhnya SPMI dan permasalahan yang ada di Yamaha. Orang kemudian bertanya-tanya, bagaimana cara menyelamatkan agar 900 orang itu tidak ter-PHK? Akhirnya mereka berkesimpulan bahwa harus ada alat untuk memperjuangkan apa yang mereka hadapi. Dan alat perjuangan itu adalah serikat pekerja yang kuat. Dan mereka mendengar ternyata SPMI ada pada saat itu. Itulah yang kemudian mempertemukan antara kawan-kawan di Yamaha dengan SPMI pada saat itu. Akhirnya mereka memutuskan bergabung dengan SPMI dengan harapan agar serikat pekerja yang baru ini bisa memperjuangkan apa yang menjadi tuntutan mereka untuk tidak dihadapi. Pada titik ini, dalam buku itu kami menceritakan tentang bagaimana serikat pekerja yang ada di Yamaha itu lahir dari sebuah gen para petarung. Jadi para pendiri SPMI di Yamaha adalah para petarung. Orang-orang yang tidak mau diam ketika dieksploitasi, orang-orang yang tidak mau diam ketika ada kesepakatan yang merugikan, orang-orang yang tidak mau diam ketika PKB yang ada pada saat itu diingkari isinya. Para petarung inilah yang kemudian memperjuangkan kesepakatan baru agar tidak ada PHK di Yamaha, dan sekaligus memperjuangkan bertarung kembali untuk memastikan agar 900 orang yang di PHK itu tidak di PHK, bisa bekerja kembali. Maka gen para petarung, gen para perlawanan, gen untuk memastikan perubahan yang lebih baik itu ada sejak pertama kali SPMI hadir di Yamaha. Kita bisa bayangkan bagaimana krisis ekonomi 98 yang memuncak, kesepakatan yang tidak dikehendaki, dan kemudian bagaimana upaya-upaya perubahan itu dimunculkan. Yang menariknya teman-teman, gerakan ini diinisiasi dari bawah. Gerakan ini melibatkan langsung mereka untuk terus-menerus mengawal sebuah upaya perubahan itu. Itu yang kemudian memunculkan SPMI sebagai apa yang ada di sana. Bagaimana SPMI hadir? Kenapa pilihannya adalah SPMI? Karena tadi PHK terjadi dan tidak ada kepercayaan dari kawan-kawan yang di PHK untuk memperjuangkan apa yang mesti dia perjuangkan kalau tidak ada alat baru untuk memperjuangkan itu. Butuh serikat yang kuat, gitu kira-kira. Dan pilihannya adalah SPMI.
Pada titik itu sebenarnya kita ingin memastikan dan ingin mengatakan, ingin menegaskan bahwa bergerak tanpa batas di sini artinya perlawanan yang dilakukan oleh kawan-kawan di Yamaha tidak hanya dalam skup di lingkup perusahaan. Anda bisa bayangkan pada saat kasus ini ada di tingkat mediator, anjurannya adalah PHK bisa dilakukan. Artinya, Depnaker, perwakilan dari pemerintah sudah mengatakan bahwa boleh Yamaha melakukan PHK kepada buruh-buruhnya 900 orang. Pada saat PHK ini dikeluarkan oleh Depnaker, dari 900-an orang hanya tersisa sekitar 633-an orang, 600-an orang. 600 orang inilah yang kemudian menolak anjuran di Depnaker itu, yang kemudian melanjutkan perlawanan baru. Anda bisa bayangkan, akhirnya kita bisa ke P4P. Kita menang di P4P. Panitia penyelesaian perselisihan tingkat pusat memutuskan agar mereka yang di PHK dipekerjakan kembali. Perusahaan masih tidak mau, kemudian berlanjutlah ke PT TUN, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Di PT TUN ada putusan bahwa PHK tidak boleh dilakukan, kawan-kawan masih melanjutkan perjuangan sampai di tingkat Mahkamah Agung. Ada satu nama yang kalau kita ingat pada saat itu yang membela kita di PT TUN, salah satunya adalah Elsa Syarif. Nama Elsa Syarif kemudian menjadi populer gara-gara memperjuangkan kawan-kawan di Yamaha. Yang kemudian Elsa Syarif juga menjadi bagian dari SPMI karena menjadi salah satu ketua di tim advokasinya pada era kepemimpinan dari Pak Namrin Mosi pada saat itu. Itu memunculkan nama baru seorang Elsa Syarif yang saat ini menjadi salah satu pengacara terkenal gitu. Tapi yang menarik, pada saat di PT TUN, kawan-kawan yang saat itu melakukan perjuangan juga melakukan aksi ke Dubes Jepang. Aksi di Dubes Jepang, di Kedutaan Besar Jepang itu diakui sebagai aksi pertama dari gerakan serikat pekerja untuk menolak keras. Belum ada saat itu riwayat, belum ada saat itu kisah, belum ada saat itu serikat pekerja yang memperjuangkan pembelaan PHK dengan melakukan unjuk rasa kedutaan. Kawan-kawan yang mahalah pertama kali melakukan aksi di Kedutaan Besar Jepang pada saat itu untuk memperjuangkan agar PHK. Pesan perjuangan yang kita lakukan jelas, tidak hanya di tingkat perusahaan tapi juga di tingkat internasional dengan meminta pertanggungjawaban Kedutaan Besar untuk memastikan agar mereka yang berinvestasi ke negeri ini juga patuh terhadap aturan-aturan hukum. Itu yang kemudian menjadi trademark. Karena sejak saat itu, ketika terjadi PHK, ketika terjadi permasalahan, buruh juga melakukan aksi di Kedutaan Besar, buruh juga melakukan aksi di tempat-tempat yang lain. Ada 2 kali aksi yang dilakukan ke sana, dan ini menjadi sebuah catatan yang menarik. Menariknya lagi kawan-kawan, kalau kita telusuri sejarahnya pada saat itu, ternyata pembelaan yang dilakukan oleh kawan-kawan di Yamaha juga tidak hanya melibatkan kawan-kawan di Yamaha, tapi juga di perusahaan-perusahaan yang lain, perusahaan-perusahaan di sekitar DKI Jakarta. Karena pada saat itu DKI menjadi barometer kekuatan untuk kawan-kawan sektor otomotif. Tapi juga kawan-kawan dari Banten, kawan-kawan dari Bekasi, kawan-kawan dari daerah lain juga datang ketika sidang-sidang itu, datang memberikan support, datang memberikan dukungan, datang memberikan sebuah kepercayaan bahwa perjuangan ini harus kita menangkan. Teman-teman, bagi kita perjuangan adalah pelaksanaan dari kata-kata, bahwa nasib tidak untuk dititipkan, dan itu terjadi. Anda bisa bayangkan, setiap kali persidangan terjadi, setiap kali itu juga aksi dilakukan. Di foto-foto di dalam buku itu ada satu foto yang sangat heroik, di mana di tempat persidangan, buruh-buruh yang melakukan aksi solidaritas, buruh-buruh yang melakukan pengawalan itu sampai duduk-duduk di lantai-lantai di depan hakim, duduk-duduk di dekat kursinya penggugat, memenuhi ruang sidang. Anda bisa bayangkan, mereka tidak menyerahkan permasalahan ini hanya kepada pengurusnya saja. Mereka tidak menyerahkan nasib mereka hanya kepada perwakilan saja, tapi mereka datang sendiri, melakukan pembelaan sendiri,
turun ke jalan bersama-sama untuk memastikan agar nasib mereka bisa terselamatkan. Ratusan orang setiap kali persidangan dilakukan selalu hadir. Ratusan orang setiap kali persidangan selalu datang. Dan ratusan orang itulah yang kemudian memastikan kemenangan itu bisa didapatkan. Tidak diwakilkan, datang sendiri. Itu juga menjadi sebuah inspirasi baru. Karena bagi SPMI yang pada saat itu lahir di tanggal 6 Februari dan kemudian pada bulan Maret kawan-kawan Yamaha bergabung, artinya SPMI baru berusia 1 bulan, ikut mewarnai apa yang menjadi lokomotif gerakan ini. Solidaritas tanpa batas, bahwa perjuangan tidak hanya dikatakan, tapi juga diikuti dalam aksi-aksi nyata. Itu dibuktikan pada era itu, dibuktikan pada tahun 99. Akhirnya kemenangan itu kita dapatkan setelah hampir 1 tahun berjuang. Rasanya sangat sulit kalau kita berkaca pada hari ini, di mana buruh berjuang selama 1 tahun terus-menerus tanpa henti. Mungkin saat ini banyak cerita hanya berjuang 1-2 bulan sudah selesai. Tahun 99 kawan-kawan Yamaha sudah memulai aksi, sudah memulai perjuangan selama 1 tahun dalam kondisi ter-PHK, dalam kondisi tidak bekerja, dalam kondisi yang sangat sulit pada saat itu. Terus harapan itu terus menyala. 633 orang itu menghadapi hari-hari yang sulit itu bersama-sama dan selalu menguatkan selama kurang lebih 1 tahun. Dan ketika 1 tahun, hampir 1 tahun kemudian terjadilah perdamaian. Kasus sudah di Mahkamah Agung, tapi kemudian perusahaan meminta damai, semua bekerja kembali. Semuanya, tidak tersisa satu pun. Pada saat itu memang ada sebuah permintaan dari perusahaan agar 1-2 orang tidak diikutkan. Ya kira-kira provokatornya lah, kira-kira gitu. Ini si provokator ini nggak boleh masuk lagi. Tapi apa kawan-kawan? Enggak. 1 orang pun tidak bisa masuk, maka semuanya tidak akan mau masuk. Bayangkan kawan-kawan, hanya 1 orang berbanding 633 yang akan dibarter, dan mereka tidak mau. Para pendiri-pendiri SPMI itu, para petarung-petarung itu, para pejuang-pejuang itu menegaskan sikapnya bahwa nggak boleh ada 1 orang pun yang tertinggal dalam proses perjuangan itu. Itulah yang kemudian berhasil memaksa perusahaan untuk menerima mereka kembali bekerja setelah proses 1 tahun ini. Bekerja kembali. Satu bukti, satu sejarah. Catatan ini mengatakan bahwa kalau mereka berjuang dengan sepenuh kesungguhan, maka kemenangan bisa didapatkan. Setelah mereka bekerja dan masuk kembali, lihat hasilnya. Pada saat itu ada perundingan PKB baru, karena PKB harus diperbaharui setiap 2 tahun sekali. Akhirnya ada penentuan siapa yang berhak untuk berunding PKB. Pada saat itu ada 1948 orang yang memberikan suaranya untuk mewakilkan perundingan PKB kepada SPMI. 375 lain mewakilkan kepada forum bersama, dan hanya 65 yang mewakilkan kepada Serikat Pekerja Bersama. Kemenangan ini memberikan kepercayaan yang tinggi kepada buruh-buruh yang tidak hanya ter-PHK pada saat itu, tapi juga buruh-buruh yang tetap bekerja. Anda bisa bayangkan 1948 orang, hampir 2000 orang memberikan kepercayaan itu mutlak pada SPMI untuk berunding PKB. Itulah perundingan pertama yang dilakukan oleh SPMI dengan mendapatkan mandat atau dukungan dari hampir semua karyawan yang ada di Yamaha. Mengapa dukungan itu didapatkan? Satu jawabannya, karena kawan-kawan sudah bisa membuktikan bahwa mereka berjuang untuk kepentingan anggota, mereka berjuang untuk kepentingan kaum buruh. Tapi apakah permasalahan itu berhenti sampai di situ? Ternyata tidak. Kalau kita ingat ada satu kisah pada saat itu di mana 3 orang pengurus SPMI, ada ketua, ada sekretaris, dan ada satu lagi pengurus begitu, dilaporkan secara pidana karena dianggap menggelapkan aset-aset organisasi. Asetnya adalah 3 buah sepeda motor dan 1 Bebas.
Aset organisasi ini sebenarnya dibeli pada era di mana serikat pekerja, assembly, otomotif, dan mesin itu masih ada di tahun 70-an. Aset itu ke bawah karena hampir semua anggota serikat pekerja yang ada pada saat itu bergabung dengan SPMI, dan tadi dibuktikan dengan angket tadi, hampir semuanya mereka bergabung dengan SPMI. Maka secara tidak langsung semua aset yang ada di serikat pekerja yang lama itu juga masuk ke SPMI, dan kemudian dilaporkan sebagai tindakan pidana karena dianggap penggelapan terhadap aset-aset dari serikat pekerja yang lama itu. Permasalahan ini masuk ke meja hijau, masuk ke pengadilan. Ini adalah tantangan pertama begitu bagi SPMI, PUK di HIM yang pada saat itu masih baru karena belum apa-apa, baru mau mendapatkan kepercayaan yang besar, tapi kemudian dihantam badai. Persidangan-persidangan dilanjutkan, dilakukan, dan kemudian aksi-aksi juga membuat kembali karena pembelaan terhadap pengurus yang dianggap melakukan penggelapan itu bukan serangan kepada individu. Itu bukan serangan kepada pribadi. Semua anggota menganggap itu adalah serangan kepada serikat pekerja. Dan karena serangan itu kepada serikat pekerja, maka menjadi tugas dan tanggung jawab semua anggota lah untuk memastikan agar serangan itu bisa dipatahkan. Dan akhirnya bisa kita menangkan. Pengadilan memutuskan kawan-kawan tidak bersalah. Pengadilan memutuskan bahwa persoalan aset itu adalah bukan bagian dari penggelapan. Kawan-kawan, itu adalah puncak begitu ya. Kemenangan pada saat itu kita bebas dari jerat hukum, bebas dari dugaan tindak pidana. Itu adalah kemenangan yang gemilang bagi SPMI di Yamaha. Kuncinya apa? Kuncinya adalah perubahan. Kuncinya adalah jiwa-jiwa muda. Kuncinya adalah orang-orang yang tidak mau diam ketika ada sebuah permasalahan. Itulah yang kemudian menginspirasi juga buku ini yang tadi dikatakan oleh Bung Amin sebagai Ketua PUK bahwa kita mesti mengingat kembali apa yang terjadi pada masa lalu untuk memastikan agar masa depan kita tetap punya harapan. Belajar dari sejarah, belajar dari pengalaman, belajar dari apa yang pernah dilakukan oleh para pendiri-pendiri SPMI. Ada anak muda inilah yang saat ini mengisi banyak posisi yang menjadi lokomotif gerakan dalam serikat pekerja ini. Tadi dikatakan hampir sebagian besar para pelaku sejarah sudah pensiun, bahkan sebagian sudah tidak ada. Dalam 1-2 tahun ke depan, banyak di antara kawan-kawan ini yang masuk usia pensiun, yang sudah tidak ada lagi bergabung dalam Yamaha. Oleh karena itu estafet kepemimpinan akan bergerak ke anak-anak muda. Persiapkan itu, dan ini menjadi sebuah inspirasi baru bagi kita untuk memastikan agar pasca itu memang SPMI terus bergerak sampai hari ini. Saya ada bisa lihat bagaimana kemudian dalam konsep lobby dan aksi-aksi yang dilakukan oleh SPMI itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Gerbong perubahan itu selalu berputar, dan kita ingin memastikan pada akhirnya bahwa serikat pekerja itu hanya punya satu tugas, dan tugas itu adalah untuk memenuhi janji. Apa itu janji serikat pekerja? Janji serikat pekerja hanya ada 3. Janji yang pertama adalah janji untuk membela. Bukan serikat pekerja kalau tidak melakukan pembelaan kepada anggotanya. Janji yang kedua adalah melindungi. Bukan serikat pekerja kalau tidak melakukan perlindungan. Dan janji yang ketiga adalah memperjuangkan. Perjuangan, pembelaan, perlindungan adalah janji yang harus dituntaskan oleh serikat pekerja. Saya kira itu kawan-kawan yang menjadi ringkasan dari isi buku begitu. Bagaimana kisah-kisah kesulitan-kesulitan ditampilkan, bagaimana heroisme itu dimunculkan. Tahun 98-99 adalah era di mana krisis moneter, tahun di mana banyak PHK besar-besaran, tahun di mana regulasi tidak berpihak pada kita. Hari ini kita mengalami permasalahan yang sama. Hari ini kita menghadapi upah, menghadapi omnibus law, menghadapi kebijakan yang tidak berpihak pada kaum buruh. Terulang kembali apa yang terjadi 10 tahun yang lalu. Situasinya tidak jauh berbeda dengan hari ini di tahun 2020. Buku ini hadir untuk memastikan agar jejak langkah kita terus maju ke depan. 10 tahun yang lalu kawan-kawan senior kita, aktivis-aktivis di daerah itu berhasil melewati pada masa-masa itu. Pada saatnya hari ini pertanyaan itu kembali ditujukan kepada kita. Mampukah kita pada saat ini bisa menang dengan bilang-bilang seperti apa yang pernah dilakukan oleh para pendahulu kita? Saya kira itu isi buku ini memberikan inspirasi dan penyegaran tentang apa yang kita ingatkan.
Nanti mungkin setelah makan siang para pendiri kita juga akan menyampaikan tentang testimoninya dan akan ditutup oleh Bung Sen Iqbal yang akan memberikan pandangannya begitu terkait dengan bagaimana Yamaha dalam perspektif Bung Iqbal sebagai Presiden SPMI. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.